Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kali ini adalah bahaya sifat munafik yang merusak bumi atas nama perbaikan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mengawali ceramah ini, marilah kita senantiasa mengingatkan akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, penceramah mengajak kepada seluruh jemaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beribadah kepada Allah akan menjadi manifestasi ketakwaan kita, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, manusia hidup di dunia memiliki peran sebagai seorang Abdullah atau hamba Allah dan khalifah atau pemimpin. Peran manusia sebagai khalifah termaktub dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam kitab Al-Ibris Juz 1 halaman 11, Kiai Haji Bisri Mustafa menerangkan makna khalifah ini sebagai pengganti, yang berarti Adam alaihissalam dan anak keturunannya memiliki peran untuk menjaga bumi dan kerusakan serta melaksanakan hukum-hukum Allah. Peran untuk menjaga atau tidak berbuat kerusakan di dunia ini kemudian ditegaskan dalam ayat lain yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dengan keterangan dari ayat tersebut, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai anak keturunan atau Bani Adam sadar akan peran tersebut dan ikut menjaga bumi ini dari kerusakan-kerusakan yang seringkali diperbuat oleh manusia sendiri. Bisa kita saksikan sendiri di sekitar kita, sungai telah tercemar, banyak hutan menjadi gundul, laut pun terkena limbah, udara menjadi tercemar karena hasil perbuatan dari manusia, dan bahkan mungkin termasuk dari kita sendiri. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah,
Janganlah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena di samping merugikan diri sendiri, juga tentu akan berdampak pada orang lain. Sebab Nabi Muhammad SAW dalam hadis bersabda, yang artinya tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai contoh, sampah yang kita buang secara sembarangan bisa jadi akan menimbulkan dampak penyakit di sekitar lingkungan kita, yang berdampak buruk untuk kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa juga menyebabkan banjir karena aliran sungai ataupun saluran air menjadi tersumbat. Terlebih bila kerusakan yang dilakukan dalam kapasitas yang lebih besar, semisal merusak tatanan lingkungan, hutan, atau bahkan sebuah pulau, yang dampak kerusakannya tentu akan lebih besar. Namun, meski sudah mengetahui kenyataan akan dampak negatif, manusia seringkali lupa. Sebagian dari mereka bahkan menganggap bukan kerusakan yang mereka perbuat, melainkan perbaikan. Hal ini menjadi salah satu sifat atau karakter dari orang-orang munafik, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, begitulah sejatinya ajaran Islam rahmatan lil alamin. Sebagai seorang muslim sejati, kita patut memperhatikan ayat larangan berbuat kerusakan yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Termasuk juga patut menjadi perhatian adalah agar kita senantiasa ikut menyadari peran kita untuk menjaga bumi ini dari kerusakan. Untuk mengakhiri ceramah ini, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kita semua rahmat, keberkahan, dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian, terima kasih. Syukran, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.